siang sahabat Prostem. Sambil menunggu audiens supaya lebih banyak ya, siang-siang lagi puasa. Oke, kita mulai aja kali ya. Selamat siang sahabat Prostem. Kembali lagi di rangkaian IG Live Prodi Stem Cell Indonesia, di mana kali ini akan ditemani oleh saya, Karina Kalasuba, akan dipanggil Karin. Dan hari ini kita akan sharing mengenai topik pentingnya screening dan juga observasi terapi stem cell untuk osteoarthritis. Nah, kali ini juga tentunya tidak akan sendirian, tentunya akan ditemani praktisi profesional di bidangnya, yaitu Dr. Yanuarso, spesialis ortopedik konsultan. Dimana mau kasih info juga bahwa kali ini live-nya bersifat terbuka, dan jika memang teman-teman nih akan bertanya nanti boleh banget di komen-komen aja di bawah, dan jika ada pertanyaannya nanti kita akan acak dan akan dijawab langsung oleh Dr. Yanuarso di akhir. Baik, mungkin kita review kembali nih sebenarnya terkait dengan osteoarthritis sendiri. Nah, sebetulnya untuk teman-teman atau juga sahabat Prostem sekalian, apakah ada yang tahu nggak ya kira-kira osteoarthritis itu apa sih? Coba kalau ada yang tahu boleh komen dong. Nah, iya betul, terkait dengan tulang. Jadi osteoarthritis itu merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menyerang persendian. Umumnya itu disebabkan oleh adanya trauma di bagian sendi. Nah, biasanya osteoarthritis ini terjadi pada usia lanjut dan atau diakibatkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, dengan masifnya teknologi dan juga perkembangan ilmu kesehatan yang semakin baik, nah pengobatan obat berbasis sel, salah satunya adalah dengan menggunakan terapi stem cell ini semakin baik dengan melihat potensinya untuk di bidang regeneratif medicine, salah satunya adalah untuk osteoarthritis. Oke, sambil menunggu Dokter Yanuarso request, mungkin mau sedikit perkenalkan dulu Dr. Yanuarso itu siapa. Dr. Yanuarso spesialis ortopedik konsultan ini merupakan salah satu dokter yang salah dokter praktisi yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, di mana beliau juga merupakan konsultan hip and knee di Kolegium Ortopedik Indonesia. Sekarang kita tunggu ya Dr. Yanuarso-nya untuk join. Oke, ini Dr. Yanuarso-nya sudah mulai ada nih, kita tunggu ya. Oke, baik. Halo dokter. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Gimana nih dok, siang-siang masih semangat dok? Aman dok bahasanya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke dok. Ya, Ya dok, jadi berpuasa-puasa tetap sehat, tetap melaksanakan tugas, tetap operasi. betul dok. Gimana dok kegiatan hari ini, cukup padat dok? Lumayan padat. Oke dok, jadi dok kali ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya screening dan juga observasi dari terapi stem cell untuk penyakit osteoarthritis. Nah, mungkin langsung aja dok ya, kita tanpa basa-basi langsung ke topiknya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang belum tahu dan mungkin yang sudah kita review kembali, bahwa Dr. Yanuarso itu merupakan salah satu dokter yang melakukan penelitian ataupun uji klinis
terkait dengan osteoartritis dengan berkolaborasi dengan POSTEM, di mana uji klinis ini juga telah terdaftar di clinicaltrials.gov. Mungkin teman-teman dan juga sahabat POSTEM lainnya boleh coba cek di clinicaltrials.gov dan mencari Prodia Stem Cell Indonesia, dan penelitian dokternya sudah terdaftar ya dok ya di clinicaltrials.gov. Ya, betul. Nah, mungkin dok ingin tahu dok, selama ini kan sudah berjalan nih dok uji klinis yang mungkin sudah ada beberapa pasien yang melakukan observasi H+3 bulan dan juga pemeriksaan baseline yang baru. Nah, kira-kira bagaimana ya dok ya pengalaman dokter Yanu dalam pengobatan osteoartritis menggunakan stem cell yang dimana pengobatan dan juga terapi stem cell ini masih di bidang pelayanan berbasis penelitian. Oke. Sebelumnya saya koreksi dulu. Untuk subspesialisasi saya bukan hip and knee, tapi arthroscopy sport medicine. Kalau di nomenklatur saat ini adalah cedera olahraga. Jadi khususnya yang menangani cedera olahraga dan operasi-operasi sendi dengan minimal invasif dengan alat artroskopi. Demikian. Kemudian untuk masalah penelitian saat ini, ya penelitian ini sudah didesain khusus untuk osteoartritis. Tata laksananya dengan tambahan adalah dengan sel terapi atau stem cell. Sudah mendapatkan ethical clearance dari rumah sakit, kemudian sudah terdaftar juga untuk penelitian ini. Kemudian saya sendiri melakukan penelitian ini bekerja sama dengan POSTEM, kemudian dengan tempat saya bekerja di RSPAD. Jadi seluruh rangkaian penelitian, kemudian pemeriksaan clearance pre dan post adalah di RSPAD dan di laboratorium Prodia bila memerlukan pemeriksaan yang lebih pasif. Kemudian yang dilakukan adalah pada pasien-pasien yang osteoartritis. Saya sebenarnya harus tahu dulu baik secara langsung itu dalam arti bahwa yang ini karena usia yang kita demikian, bukan. Untuk pasien yang dilibatkan bisa laki-laki, bisa wanita, tetapi tentunya ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi tertentu yang harus diterima oleh pasien. Jadi tidak semua pasien bisa untuk menjadi sampelnya. Kemudian untuk tata laksana stem cell sendiri atau sel terapi itu memang belum tegak secara resmi. Jadi semua layanannya masih pelayanan berbasis penelitian. Jadi
sebelum dilakukan tindakan maupun setelah dilakukan tindakan akan selalu dievaluasi. Evaluasinya bisa dengan laboratorium maupun dengan MRI untuk mengetahui perkembangannya seperti apa. Yang di awal clearance awal itu yang kita lakukan terutama bahwa pasien ini bisa masuk ke dalam penelitian atau tidak. Yang utama adalah apakah ada petanda tumor yang yang positif. Jadi petanda tumor ini sangat penting karena pada sel terapi salah satu kemungkinan yang agak mengkhawatirkan adalah timbulnya atau apa itu tercetusnya terjadi tumor. Karena maka dari itu untuk clearance petanda tumor harus ada dilakukan dan kita harapkan tidak ada yang positif. Kalau ada yang positif berarti pasien akan dieksklusi atau tidak dilanjutkan untuk diberikan sel terapi. Oke, Ibu Karina bisa mendengar saya? Bisa dok, jelas dok. Oke, baik dok. Jadi memang sekarang masih perlu screening dan juga observasi lebih lanjut ya dok terkait dengan terapi stem cell ini untuk digunakan terhadap penyakit osteoartritis. Nah, Ya. dengan terapi stem cell ini kan memang masih penelitian berbasis pelayanan ya dok ya. Namun menurut dokter nih, apakah terapi stem cell ini telah established dan juga bisa digunakan sebagai salah satu terapi utama ataupun terapi standar untuk pengobatan osteoartritis? Oke, di beberapa tempat, baik di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya sudah dilaksanakan. Jadi masih untuk osteoartritis ini sudah dilaksanakan untuk tata laksana dengan sel terapi atau stem cell, tetapi semuanya masih pelayanan penelitian berbasis penelitian. Kemudian kalau di luar negeri juga sudah. Kemudian ada beberapa waktu lalu sebelum penelitian yang utama ini, dan saya sudah beberapa kali untuk memaparkan case report, baik itu tentang osteoartritis yang diberikan sel terapi maupun kalau tidak salah tentang tata laksana meniskus dengan diberikan sel terapi. Tapi tentunya tetap harus dilakukan artroskopi untuk pasien-pasien. Jadi meniskus di artroskopi, diberi kemudian dijahit, kemudian ditambahkan sel terapi. Demikian. Baik dok. Jadi pemantauan itu terus berlangsung ya dok ya, dari mulai awal, dari mulai pemeriksaan baseline pada saat injeksi hingga di akhirnya itu sendiri. Nah, kira-kira sebetulnya seberapa penting sih dok buat screening dan juga observasi pada pasien osteoartritis yang mendapati terapi stem cell ini dok? Jadi gini, pemberian tata laksana stem cell ini yang pertama harus pada kasus yang tepat. Dan tepat berarti osteoartritis ini berdiri sebagai primer, kemudian tidak ada penyebab-penyebab yang lain seperti cedera ligamen atau sebelumnya patah tulang yang membuat bentuk sendi lututnya tidak secara biomekanik tidak bagus lagi, itu disingkirkan. Tentunya tidak bisa hanya dengan sel terapi. Kemudian untuk sumber sel sendiri harus jelas. Jelas itu dalam arti bahwa jelas secara pembuatannya. Kemudian yang kedua jelas secara legalnya. Dalam arti bahwa klinik yang atau laboratorium yang memproduksi itu memang laboratorium klinik yang resmi. Jadi ada izinnya, kemudian produksinya secara reguler berproduksi, kemudian diawasi oleh Balai POM secara resmi. Jadi kalau obat ada COMB-nya, sama untuk produksi sel ini juga harus ada betul izinnya, COMB-nya dari Balai POM. Selain itu bahwa alur stem cell itu dari produksi sampai ke pasien harus bisa dipertanggungjawabkan.
baik itu secara mutu, kemudian bahwa itu tepat sasaran, jangan sampai yang didaftarkan orang A kemudian diberikan orang B, itu kan tidak tepat sasaran, jadi beresiko menimbulkan komplikasi. Kemudian cara penghantaran dari klinik ke rumah sakit untuk diinjeksikan itu harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau yang kita berikan itu adalah benda hidup, stem cell itu benda hidup. Tentunya benda hidup itu ada syaratnya bahwa dia tetap hidup dan kualitasnya bagus, baik itu suhunya, baik itu sterilitasnya, baik itu kekentalan atau jumlahnya per cc, itu ada syaratnya. Jadi kalau kita seumpama macet kemudian panas, suhunya tidak bisa kontrol, ya pastinya sel yang dari klinik itu hidup menjadi ya tidak berguna diberikan karena dia mati. Kemudian selain itu sterilitas juga penting, jadi waktu produksi sampai diinjeksikan. Ini kenapa saya secara pribadi dan institusi saya bekerja sama dengan Prostem adalah itu, bahwa sudah itu merupakan lembaga yang resmi, kemudian sudah mendapatkan persetujuan dari Balai POM, COMP. Demikian. Baik, dok. Nah, tadi juga dokter sempat dok menyinggung case report, di mana dokter juga pernah melakukan preliminary study dan di berbagai macam penyakit ya dok ya, khususnya di osteoartritis yang dokter jalankan di tahun 2021. Nah, untuk teman-teman sekalian, preliminary study-nya Dr. Yanu juga sudah accepted untuk di seminar internasional ISCT atau International Society for Cell and Gene Therapy yang akan berlangsung bulan Mei nanti di Vancouver. Dan itu adalah merupakan salah satu hasil dari preliminary study-nya Dr. Yanu terkait dengan osteoartritis. Nah, boleh dong dok diceritain gimana nih, teman-teman mungkin pengen tahu gimana hasil preliminary study-nya Dr. Yanu pada saat itu. Jadi dari beberapa yang kita lakukan itu osteoartritis sendiri secara dasar tata laksana yang reguler dilakukan dibandingkan dengan sel terapi dari hasil preliminary study tadi itu memang lebih unggul dari yang diberikan sel terapi. Nah, kualitas hidupnya menjadi bagus, nyerinya sangat jauh berkurang tanpa diberikan obat-obatan, jadi bukan zat kimia. Jadi sel terapi ini bukan zat kimia yang untuk menghilangkan nyeri, bukan, tetapi adalah benda hidup yang difungsikan untuk memperbaiki jaringan yang sebelumnya rusak. Tentunya benda hidup ini ada waktunya, jadi prediksi waktunya ada dengan dosis tertentu, jumlah tertentu, kemudian kita bisa prediksikan berapa lama bahwa sel hidup tadi akan tumbuh, berkembang, berfungsi, kemudian ya sesuai hukum alam dia akan menjadi rusak lagi. Jadi kalau dari preliminary study saya itu pasien benar-benar menikmati bebas nyeri itu sekitar 6 bulan awal. Saat itu dengan dosis yang kecil, kemudian pemberian hanya 1 kali saja. Makanya dengan penelitian yang baru ini, kita melakukan beberapa variasi pemberian stem cell dengan skletum, kemudian dikombinasikan antara yang dilakukan arthroskopi debridement dan tidak dilakukan arthroskopi debridement. Jadi dibandingkan. Dari beberapa kelompok itu kita harapkan mendapatkan hasil yang bahwa perlakuan yang terbaik dengan dosis rendah, kemudian kombinasi obat sel apa saja, dan waktu yang terpanjang yang bisa didapat. Itu tujuan kami itu.
Jadi nantinya selnya serendah mungkin dosisnya, kemudian kombinasinya yang terbaik, kemudian waktunya yang panjang. Demikian, Bu Karim. Baik dok, berarti memang sangat signifikan ya dok, perbaikannya gitu, khususnya dari QOL atau quality of life dari pasien osteoartritisnya itu sendiri. Berarti tadi ada kombinasi dok antara stem cell dan turunannya yaitu sekretom, lalu dokter kombinasikan untuk dilakukan di beberapa perlakuan pasien osteoartritis, betul ya dok ya? Iya, betul. Jadi kalau yang preliminary study itu hanya disuntikkan, kemudian kita evaluasi dengan waktu tertentu. Nah, kalau ini nanti ada beberapa kombinasi tata laksana, baik injeksinya itu dilakukan variasi maupun dengan tata laksana operasi artroskopinya divariasikan. Demikian, Bu Karin. Baik, jadi tadi melihat adanya signifikan yang cukup baik dari pasien-pasien osteoartritis yang mengikuti preliminary study-nya Dr. Yanu. Boleh nggak dok di-sharing gimana sih sebetulnya stem cell itu bekerja di dalam tubuh, khususnya di sendi osteoartritis itu, sehingga dapat meningkatkan di QOL atau quality of life dari pasien yang mengikuti preliminary study-nya dokter itu? Jadi gini, secara garis besar bahwa osteoartritis itu kan merupakan kerusakan jaringan dalam sendi. Bisa tulang rawannya, bisa kapsulnya, kemudian ada cairan sendi yang berubah pH keasamannya, atau karena mungkin cedera-cedera yang lama ada jaringan-jaringan mati di dalam sendi. Itu yang terjadi pada osteoartritis. Kemudian tujuan diberikan sel terapi adalah kita kembali lagi bahwa stem cell atau sel yang diberikan itu adalah sebenarnya ada dalam tubuh kita masing-masing. Cuma seiring usia jumlah stem cell itu dan kualitasnya menurun. Itu yang terjadi. Pemberian dari luar dengan injeksi tadi itu sumbernya, kalau yang kita pakai adalah sumber dari tali pusat atau umbilical cord. Kenapa diambil dari sana? Karena kita perlu homogenitas dan kualitas sel yang bisa kita ukur secara jelas. Karena kalau diambil per pasien itu variasinya besar sekali. Makanya kita cari yang dari tali pusat. Dari situ kita suntikan dalam sendi lutut. Sel yang hidup tadi akan menempel dan memperbaharui bagian-bagian yang rusak dalam sendi lutut. Nah, diharapkan bagian yang rusak tadi akan membaik. Dengan membaik, fungsinya akan lebih bagus. Nah, dengan membaik itu juga akan terjadi eliminasi atau hilangnya rasa nyeri. Jadi fungsi sendinya akan kembali lebih bagus. Gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu yang sama dengan contoh rejuvenation pada wajah berkerut diberikan. Nah, ini sama, cuma bedanya ini diberikan pada sendi lutut. Demikian. Apakah nanti dalam waktu tertentu akan hilang? Bukan hilang, tapi sesuai dengan hukumnya. Nature life itu jadi diberikan hidup kemudian mati. Jadi bukan ketergantungan, bukan selnya jelek, bukan. Jadi suatu saat dia akan rusak lagi karena lutut tetap dipakai, beban tetap ada, fungsi tadi akan berkurang dan menghilang. Dan nanti biasanya akan diperlukan booster untuk tata laksana. Demikian. Baik dok, tadi juga sempat nih dok disinggung bahwa memang dengan satu kali injeksi mungkin ada terlihat perbaikan yang cukup baik, di mana pasien tersebut balik lagi tadi ke quality of life-nya dia meningkat dan mungkin terjadinya penurunan dari peradangan di sekitar sendinya itu sendiri. Namun kepo nih dok, sebetulnya sistem sel ini, terapi stem cell ini apakah menyembuhkan pasien-pasien osteoartritis itu secara permanen atau memang dia hanya sesaat, namun jika dilakukan injeksi seperti yang tadi dokter Yanu jelaskan, injeksi yang dilakukan kedua kali ataupun ketiga kali itu akan lebih sustain gitu untuk pasien-pasien osteoartritis ini? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi bahwa
sel terapi itu seperti pengobatan yang lain, jadi tidak bisa hanya diberikan sekali kemudian bagus terus dipakai untuk seumur hidup, tidak bisa. Jadi kenapa tidak bisa? Karena yang kita berikan sel hidup. Sel hidup itu punya perkembangbiakan, punya fungsi, kemudian punya usia bahwa sel hidup itu akan mati. Nah, saat sebelum sel itu hidup itu mati, bisa kita berikan booster, baik dengan sel baru maupun dengan skeleton yang diberikan yang akhirnya tadi merangsang pertumbuhan lagi dari stem cell yang lama. Demikian Bu Karina. Baik dok, berarti Jelas memang ya kira dok, ya baik dok. Jadi memang stem cell itu tidak bisa permanen untuk tidak langsung permanen untuk menyembuhkan pasien-pasien osteoartritis, namun bisa di booster ya dok ya, menggunakan sekretom untuk lebih menjaga kondisi dari faktor-faktor yang dapat ditimbulkan dari si stem cell-nya itu sendiri ya dok ya. Baik, mungkin betul. teman-teman dan juga sahabat prostem lain pengen tahu nih dok, dokter kan menjalankan penelitian di uji klinis dengan berkolaborasi dengan Prostem. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang punya kerabatnya, mungkin yang mengalami permasalahan yang sama yaitu osteoartritis dan ingin mengikuti nih dok program penelitiannya dokter, penelitian uji klinisnya dokter. Boleh dong dok di sharing apa aja sih sebetulnya cara-cara dan bagaimana caranya untuk bergabung dengan uji klinis dokter ini. Jadi secara garis besar bahwa yang bisa bergabung dengan tata laksana stem cell pada osteoartritis ini, pada penelitian saya khususnya adalah dengan pada pasien atau orang atau penderita yang usia 55 sampai 70, kemudian didapatkan penyakit osteoartritis, kemudian dalam 3 bulan terakhir tidak mendapatkan injeksi apapun ke dalam sendi. Itu jadi dari sekilas itu saja itu bisa menghubungi kita, baik itu ke RSPAD maupun ke Prostem. Jadi lebih kalau pengen lebih cepat mungkin di Prostem sendiri ada tim yang menangani itu. Jadi silahkan menghubungi Prostem baik dengan DM maupun nanti mungkin kontak person langsung. Dari situ nanti akan kita arahkan untuk menjadi pasien yang mendapatkan tata laksana stem cell. Demikian Bu. Baik, ya jadi untuk sahabat prostem nih ataupun teman-teman prostem sekalian yang memang memiliki kerabat yang memiliki permasalahan yang sama dan ingin mendapatkan terapi stem cell ini sendiri, bisa nih bergabung dengan uji klinisnya Dr. Yanwarso. Mungkin akan lebih lanjut bisa menghubungi tim prostemnya itu sendiri ya dok ya, melalui DM ataupun kontak personnya itu sendiri. Ya. Nah mungkin pemaparan dari dokter ini sudah sangat komprehensif ya dok, dari mulai itu stem cell itu sendiri, osteoartritisnya itu apa, proses injeksinya sampai mekanisme yang didapatkan dari stem cell itu sendiri terhadap osteoartritis sudah didapati. Maka coba kita ada nih dok beberapa pertanyaan dari teman-teman yang diajukan ke Dr. Yanu. Nah, silakan. Coba saya bacakan nih dok ya. Yang pertama nih dok, ada yang nanya, dokter, penyakit ini apakah beresiko untuk orang tua saja atau usia muda juga bisa nih dok? Nah, kebetulan nih, saya suka pegel-pegel, apakah itu bisa nih dok dirasakan oleh usia-usia yang masih muda, tidak melulu terkait dengan usia yang sudah lanjut dan juga aktivitas yang sudah berat, gitu dok. Oke. Kalau primary osteoartritis biasanya didapatkan pada pasien-pasien usia lanjut atau usia menopause. Ya. Tapi pada secondary osteoartritis itu bisa terjadi pada usia muda. Usia muda bisa aja usia 20-an, 30-an bisa. Jadi secondary osteoartritis itu artinya adalah osteoartritis yang timbul karena ada faktor penyebab. Yang paling sering adalah cedera sendi. Cedera sendi bisa tulangnya yang pernah patah, kemudian tata laksananya nggak bagus, akhirnya terjadi perubahan bentuk tulang di sekitar sendi, itu bisa mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Yang kedua, terjadinya cedera
jaringan lunak di dalam sendi seperti ligamen yang putus atau bantalan yang cedera yang parah, kemudian meniskusnya harus dibuang semua atau menisektomi total. Nah, itu biasanya akan terjadi early osteoarthritis atau secondary osteoarthritis tadi. Jadi terus kemudian yang ini yang salah satu yang sangat menentukan adalah faktor berat badan. Berat badan ini perlu diatur supaya beban ke sendi tidak besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan otot yang menopang sendi. Jadi kita tidak bisa menyandarkan hanya kesehatan sendi dan tulangnya saja, tapi juga harus kita lihat kesehatan otot kita. Jadi olahraga yang reguler untuk melatih otot itu perlu dilakukan. Salah satu untuk mencegah terjadinya osteoartritis tadi. Demikian, Bu Karina. Baik dok, berarti memang umumnya masih terjadi pada usia tua dan mungkin di traumatik-traumatik lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas berat ya dok ya. Namun boleh dong dok, kira-kira tindakan preventif apa nih yang bisa kita lakukan sebagai usia muda supaya mungkin di kemudian hari pada saat kita lanjut usia tidak terkena osteoartritis itu dengan mengkonsumsi vitamin atau apa ya dok? Karena faktornya tadi sudah saya sebutkan ya, salah satu yang utama adalah berat badan, makanya kita harus mengatur berat badan. Berat badan harus ideal. Kemudian yang kedua adalah olahraga teratur untuk mempertahankan densitas dari tulang atau jangan sampai turun menjadi keropos. Kemudian olahraga yang maintain atau memelihara otot kita. Jadi otot tadi akan menopang sendi. Ekstrim terlalu kurus, kemudian kekuatan sendi turun, tidak kuat menopang, mohon maaf, kekuatan otot turun, yang akhirnya tidak bisa menopang sendi, itu juga bisa terjadi osteoartritis. Itu yang perlu jadi selain berat badan, kemudian asupan diperhatikan, kemudian yang adalah memelihara kekuatan otot dengan olahraga yang Memang betul dok ya, gaya hidup memang mempengaruhi segalanya. Oke nih dok, ada next question. Gimana dokter, kalau udah tua stem cellnya masih ada nggak ya dok, jadi bisa buat pengobatan dari diri sendiri gitu dokter? Gimana tuh dok? ada. Jadi dari dalam tubuh pasien itu pasti ada stem cell. Contoh yang patut kita buktikan adalah kalau kita luka sayatan, kena apa atau luka apapun kan masih tetap sembuh. Jadi salah satu pertandanya di sana. Tetapi tentunya kualitas dan jumlahnya akan berbeda jauh dengan yang masih muda. Dan semakin senior, jumlahnya akan semakin kecil, kualitasnya juga akan turun. Demikian, Bu Kari. Baik, berarti memang terdapat ya dok ya dari dalam diri kita juga stem cell, tidak hanya menggunakan stem cell yang sudah tersedia mungkin di laboratorium penguji. Nih, next question nih dok, ada lagi. Apakah osteoartritis ini dikarenakan hanya oleh sendi yang haus atau memang ada faktor-faktor resiko lainnya dok? Ini sudah saya terangkan tadi nih. Jadi ada karena keausan, kemudian hormonal, terus beban badan, dan usia, itu yang primary. Kalau yang secondary bisa karena cedera, bisa karena patah tulang, bisa ada penyakit turunan yang lain, seperti penyakit DM atau penyakit imunitas, imunologi, itu bisa kayak rheumatoid arthritis, itu bisa menyebabkan early atau menyebabkan osteoartritis secara umum. Demikian. Oke dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini sangat menarik dok, berkaitan dengan uji klinisnya dokter nih.
Dokter, kalau mau ikut uji klinis stem cell pada osteoartritis yang sedang dokter Yanul kerjakan, bagaimana caranya sih dok? Mungkin syaratnya apa saja? Nah, boleh mungkin dok direview kembali yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Jadi kalau yang untuk penelitian ini usianya harus di atas 55, itu yang pertama. Jadi terus kemudian memang terdiagnosa osteoartritis. Kemudian tidak dilakukan injeksi apapun ke dalam sendi lutut 3 bulan terakhir. Terus kemudian ada beberapa penyakit infeksi yang nanti kita akan itu periksa. Jadi nanti sebelum dilakukan tindakan sel terapi, kita ada banyak pemeriksaan awal. Jadi ini untuk keselamatan pasien, juga untuk efektivitas pemberian stem cell. Gitu. Jadi lebih baik kalau berminat, berkenan, langsung aja cepat hubungi Prostem supaya jumlah pasiennya nanti alokasinya kan juga nggak banyak. Jadi nanti tetap kita akomodasi, kita usahakan untuk dibantu. Demikian, Ibu. Baik, Dokter Remuna. Mungkin ya Mas Mbak, jika memang berminat nih untuk mengikuti uji klinis kami, boleh langsung hubungi kami dari lewat DM Instagram juga boleh, ataupun kontak person kami. Nah, ini nih pertanyaan bonus, yaitu dokter ini yang tanya bahwa apakah dalam kondisi saat itu bisa di stem cell? Gimana tuh dok? Mohon maaf, diulangi. Iya dok, jadi ada pertanyaan bonus terakhir. Beliau bertanya bahwa apakah dalam kondisi sehat itu bisa di stem cell? Oh, kondisi sehat apakah bisa di stem cell gitu? Iya betul dok. Jadi kalau kondisi sehat, orang kondisi sehat kenapa harus di stem cell? Kecuali untuk estetik ya. Beberapa teman-teman di estetik untuk wajah itu dipelihara secara terus-menerus. Jadi jangan sampai usang dulu tapi sudah diperbaiki seperti itu kalau di estetik. Tapi kalau di persendian biasanya pasien atau orang akan melakukan tindakan tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan atau ada tanda ke arah ke sana. Jadi dengan X-ray, ternyata sudah kritiknya sudah grade 3. Berarti saya harus memberikan atau mencegah terjadi. Ya, jangan nyeri dulu terus baru diobati, tetapi preventif dulu. Jadi nanti ada treatment-treatment yang untuk mencegah supaya tidak terjadi gejala nyeri atau perubahan bentuk dari sendi lutut. Demikian, Bu. Oke, baik dok. Wah sayang banget nih dok, banyak banget yang bertanya. Namun karena adanya terbatasan waktu, mungkin nanti akan kita kumpulkan ya dok ya, lewat tim Prosem, dan Ya. nanti akan kami berikan kepada dokter Yanu untuk dijawab. Boleh. Oke dokter. Nah, Nanti akan saya jawab satu persatu, kemudian saya kirimkan ke Prostem untuk disampaikan ke yang bertanya. baik dokter. Baik dok, terima kasih dok. Kira-kira ada nggak dok closing statement yang ingin dokter sampaikan nih dok kepada audiens dan juga sahabat Prosem yang nonton hari ini? Oke, jadi kita tahu tata laksana terbaru stem cell ini mahal. Jadi mahal, memang mahal dari sampai sekarang belum ada jalan keluarnya supaya bisa murah, belum. Jadi dari situ kita harusnya berpikir bahwa sehat itu mahal. Karena kalau sudah jatuh sakit harus diberikan seperti yang mahal. Jadi lebih baik kita mempertahankan sehat kita dengan tadi makanan yang bagus, terus kemudian olahraga teratur, jangan serampangan. Kalau berolahraga harus ada ilmunya berolahraga itu. Jadi untuk menjaga kesehatan dan murah ya paling baik adalah mencegah terjadinya penyakit itu. Oke, demikian teman-teman. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas closing statement dan juga penjelasan nih dok yang sangat komprehensif dari mulai awal hingga sekarang tadi, dan dijawab nih pertanyaan teman-teman yang bertanya ke IG Lab-nya Prostem. Nah mungkin segitu dok ya yang bisa dokter sampaikan, juga bisa kita diskusikan. Mungkin akan bertemu lagi nih dok di sharing session selanjutnya untuk membahas mungkin topik-topik ortopedik lainnya ya dok ya, tidak terkhusus pada osteoartritis. Terima kasih banyak dokter Yanu, selamat menjalankan kegiatan selanjutnya dok. Boleh dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya dok. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya.
Selamat siang. Assalamualaikum Selamat siang warahmatullahi dokter, terima wabarakatuh. kasih dok. Ya. Oke, baik. Gimana nih teman-teman? Udah dengar di penjelasan dari dokter Yano terkait pentingnya screening dan juga observasi terapi stem cell terhadap osteoartritis yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari dokter Yano. Mungkin bisa disimpulkan dari penjelasan dari dokter Yano yang tadi terkait dengan pentingnya screening yang tadi itu, di mana screening dan juga observasi terapi stem cell terhadap osteoartritis ini memberikan gambaran kepada kita mengenai persiapan dalam pengaplikasian terapi sel khususnya stem cell ini sangat penting, terlebih pada kasus osteoartritis di mana terdapat potensi yang sangat signifikan dalam perbaikan dari kelangsungan hidup atau quality of life dari pasien itu sendiri. Nah, dalam menindaklanjuti hal ini, Prostem ini sangat berkomitmen untuk terus melanjutkan uji klinis, khususnya pada penyakit osteoartritis, untuk terus mengevaluasi keamanannya dan juga potensi baik dari stem cell-nya itu sendiri dalam menciptakan pelayanan yang semakin baik. Seperti itu yang bisa disampaikan mungkin ya hari ini, dan banyak sekali ya, sayang banget pertanyaan sangat banyak, akan kami kumpulkan dan kami simpan dan diberikan kepada dokter Yanus seperti yang tadi sudah dokter Yanus sampaikan, akan dijawab nih masing-masing nanti akan disampaikan. Mungkin seperti itu yang bisa didiskusikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih semuanya telah hadir di Ajilaf hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.